walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ikhwatal iman, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah pada sore ini dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmi virtual menjelang memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan berkah Lailatul Qadar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraihnya. Kita akan ngaji bareng pada sore ini terkait dengan masalah zakat dan krisis, dan saya lihat di sini ternyata pesertanya banyak anak-anak muda ini. Nah, ini luar biasa, yang muda yang membincang tentang masalah zakat. Zakat bukan hanya urusan orang tua, tetapi setiap muslim yang sudah memasuki usia balik, dia punya tanggung jawab dan kewajiban yang sama. Kalau sudah balik meskipun usianya baru 12 tahun, punya kewajiban yang sama dengan orang-orang yang memiliki usia 50 tahun dan seterusnya. Sama-sama dituntut untuk menunaikan rukun Islam, baik sholat, puasa, zakat, maupun menunaikan ibadah haji ketika memiliki syarat-syarat tertentu yang dikaitkan dengan ibadah yang diwajibkan kepadanya. Jadi punya tanggung jawab yang sama. Demikian pula kaitannya dengan mendakwakan Islam, mendakwakan rukun Islam, mendakwakan sholat, mendakwakan zakat, mendakwakan puasa, mendakwakan haji. Ketika seseorang telah memasuki kriteria mukallaf dengan baliknya tadi itu, orang yang mendapatkan beban-beban syariat punya tanggung jawab yang sama untuk mengingatkan sesama agar menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kriteria yang terbaik itu adalah kriteria orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya ditandai dengan semangat untuk berzakat. Indonesia ini luar biasa menempati peringkat yang pertama sebetulnya dikaitkan dengan kedermawanan masyarakatnya. Dan kalau kita tahu bahwa Indonesia saat ini merasakan bonus demografi, usia milenial sangat luar biasa, dan dikaitkan dengan zakat, seharusnya zakat serta keuangan sosial lainnya menjadi lifestyle bagi para pemuda, ya, bagi para generasi milenial atau bagi para pemuda. Ya, jadi harus kita kampanyekan bahwa ciri generasi milenial adalah generasi yang dermawan, bukan generasi pelitawan, ya, bukan pelitawan yang pelit, enggan mengeluarkan harta dan kekayaan, berbagi dengan sesama. Kemudian kenapa demikian? Karena salah satu hal yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim, dan ini sangat penting bagi seorang muslim menghayati firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Munafiqun ayat 10, di mana Allah berfirman, mohon maaf ini ya karena puasa ini. Al-Munafiqun ayat 10, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau urusan kematian itu tak melihat usia, apakah generasi X, generasi Y, atau generasi Z, semuanya memiliki potensi yang sama karena semuanya adalah hamba Allah yang fana, akan menghadapinya. Ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim, sedekah itu sangat luar biasa, sebab dijadikan oleh orang-orang yang sudah wafat itu
sebagai alat bergaining dengan Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke muka bumi dengan tujuan bisa menunaikan zakat. Jadi bergainingnya adalah fa'as-saddaqa wa aku minas sholihin. Niscaya aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Tetapi kita tahu bersama saat itu sudah tak lagi bermanfaat segala apa yang dimiliki oleh manusia kecuali amal yang telah ia lakukan. Karenanya bagi para pemuda harus memiliki orientasi-orientasi berikut ini, bahwa dalam hidupnya tujuan utamanya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan harta dan kekayaan yang dimilikinya. Jadi hidupnya untuk meraih ridho Allah. Ridho Allah dengan ilmu yang dipelajarinya, meraih ridho Allah dengan harta dan kekayaannya, meraih ridha Allah dengan skill dan kemampuan fisiknya. Semuanya didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi tujuan utama. Sehingga ikrar yang sering diucapkan ya dalam sholat atau juga di luar sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dapat ia wujudkan. Ada keselarasan antara janji lisannya dengan perbuatannya, termasuk perbuatan yang dikaitkan dengan harta dan kekayaan yang dimilikinya. Begitu juga yang menjadi karakter dasar seorang muslim di dalam berinteraksi dengan hartanya adalah dia berharap keabadian. Kita tahu kriteria abadi itu bukan kriteria manusiawi. Kalau untuk kehidupan dunia tidak ada yang abadi karena semuanya fana. Tetapi ada keabadian itu terkait dengan kemanfaatan yang dimiliki itu. Tidak hanya berdimensi duniawi, tetapi juga berdimensi ukhrawi. Sehingga sesuatu dikatakan abadi apabila memiliki manfaat bagi pemiliknya di dunia dan juga di akhirat. Karenanya orang-orang yang cerdas itu oleh Nabi SAW dikatakan, yaitu orang-orang yang memiliki karakter dasar keabadian ini, bahwa semua potensi yang dimiliki tidak hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga ukhrawi. Begitu juga seorang muslim, pemuda muslim harus memiliki orientasi. Orientasinya adalah maslahah. Maslahah artinya manfaat. Manfaat yang dimaksud bukan sekedar manfaat pribadi, tetapi manfaat untuk orang lain. Karena ciri kebaikan seorang muslim itu, kalau di dalam Ali Imran 110 ditandai dengan komitmennya untuk memberi manfaat bagi orang lain, sebab ia menyadari dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ukhrijat linnas, diciptakan untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungannya. Begitu juga harus berorientasi pada produktivitas dan nilai tambah, serta memahami bahwa dalam hidup ini makom yang tertinggi adalah makom memberi. Ada orang yang makomnya meminta-minta. Ada orang yang makomnya membutuhkan tapi tidak meminta. Dan ada orang yang makomnya memberi. Nah, yang paling tinggi derajatnya adalah memberi. Karena itu, pemuda yang biasanya menginginkan keunggulan-keunggulan dan ketinggian peran, ambillah peran memberi itu. Orang yang memberi memiliki peran yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memberi dalam hal apa? Kalau kita melihat ya, terkait harta dan kekayaan yang kita miliki itu, Allah menciptakan harta itu bukan untuk ditimbun dan disimpan. Tetapi Allah menciptakan harta agar dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Cara memanfaatkannya itu disebut dengan membelanjakan harta. Kalau dalam istilah bahasa Arab yang juga digunakan oleh Al-Quran maupun hadis,
yaitu menginfakkan harta. Dengan bahasa yunfikuna, anfaqa yunfiku infaqan. Kata infak yang berarti belanja tidak semata-mata belanja untuk keperluan konsumsi, tetapi ada belanja donasi dan juga ada belanja investasi. Tiga jenis belanja ini kalau kita lihat dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang sahih yang bercerita tentang seorang petani yang punya kebiasaan ketika panen itu, tiap kali panen sepertiga dipergunakan untuk konsumsi keluarga, sepertiga untuk donasi, dan sepertiga dikembalikan ke sawah untuk mengelola sawah atau untuk investasi. Karena alokasi yang tepat itulah kemudian pertaniannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donasi ada dua kategori, ada yang diwajibkan berupa zakat dan juga ada wakaf dan juga sedekah sunnah yang lainnya. Nah, bagi seorang pemuda yang sudah memasuki usia-usia mukallaf, ada ayat surat Al-Mu'minun yang menandai ciri pemuda yang beriman atau ciri muslim yang beriman. Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Ayat ini oleh Syekh Sya'rawi rahimahullah tidak diartikan dengan kalimat orang-orang yang membayar zakat. Sebab kalau artinya orang-orang yang membayar zakat sebagai ciri orang beriman, kalimat dan redaksi yang tepat adalah walladzina hum lizzakati mu'addun. Ada yu'addi artinya memberikan dan membayarkan. Tetapi karena kalimat dan redaksinya walladzina hum lizzakati fa'ilun, kata beliau maknanya adalah alladzina yataharrafuna fil hayati yabhathuna fa'idan thumma yu'adduna zakatahu. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dan serius bekerja agar memperoleh penghasilan yang lebih, agar surplus pendapatannya dengan niatan agar bisa menunaikan zakat. Sehingga artinya adalah ciri orang yang beriman itu adalah orang-orang yang untuk berzakat mereka sungguh-sungguh dan bekerja keras. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sehingga bagi para pemuda yang saat ini sedang menempuh pendidikan misalnya, harus ada orientasi dalam dirinya, saya niat menuntut ilmu ini agar bisa memiliki nilai tambah, sehingga bisa menunaikan kewajiban zakat dan berbagi dengan sesama. Sesungguhnya dengan uang yang kita miliki dan harta kekayaan yang ada alokasi terkait dengan keuangan itu. Tadi ada untuk keperluan ekonomi, keperluan sosial, dan juga keperluan investasi dan bisnis. Keuangan dalam Islam pun juga demikian. Ada keuangan syariah dan juga dalam keuangan syariah itu ada keuangan bisnis dan juga ada keuangan sosial. Keuangan sosial ini sangat penting di dalam Islam, terutama di tengah-tengah situasi krisis. Ya, pengalaman dalam sejarah krisis sejak era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa keuangan sosial sangat strategis untuk menghadapi persoalan-persoalan, terutama di saat masa-masa sulit. Ya, kita tahu bersama ketika Rasulullah SAW masuk kota Madinah, dan saat itu zakat belum diwajibkan, Baitul Mal belum memiliki pendapatan yang fix, ya, belum memiliki sumber pendapatan yang primer dan permanen, maka yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menggerakkan keuangan sosial yang saat itu melalui mekanisme takaful, saling menanggung dan saling meringankan, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasyr. Peran ini diambil oleh orang-orang Ansar yang dipuji oleh Allah dengan kalimatnya wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudara-saudaranya
meskipun mereka sendiri sangat membutuhkan. Dan al-ithar sebagai perilaku mengutamakan saudara meskipun membutuhkan ini ditempatkan pada peringkat yang tertinggi di dalam prinsip ukhuwah dan persaudaraan di dalam Islam. Karena itu sebagai pemuda yang sudah bertekad menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berorientasi agar menjadi muzaki, menjadi orang-orang yang mampu menunaikan zakat. Selanjutnya, dasar yang menjadi landasan keuangan sosial, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini sering dibaca oleh khatib ketika khutbah Jumat. Mengakhiri khutbahnya biasanya membaca ayat ini. Nah, kalau sudah dibaca ayat ini biasanya banyak jamaah bangun karena di awal khutbah pada tidur. Ketika sudah membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, nah banyak-banyak yang bangun karena khutbah mau berakhir. Nah, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil serta berbuat ihsan. Dalam pandangan ulama bahwa adil ini merupakan prinsip muamalah bisnis pertukaran. Ada kaidah siap untung harus siap menanggung risiko. Sedangkan ihsan kaitannya dengan muamalah sosial, identik dengan dunia tafarru'at, dengan dunia tolong menolong, dunia saling memberi, ya, dunia memberi. Walaupun ada juga yang mengartikan adil itu artinya menunaikan sebesar yang menjadi kewajiban. Jadi mukmin yang adil itu ketika dia menunaikan kewajiban zakat dan dia naik level menjadi ihsan, menjadi muhsin, ketika tak hanya menunaikan zakat tetapi ada kelebihan harta yang ia bayarkan untuk sedekah-sedekah yang sunnah, termasuk di dalamnya adalah wakaf. Jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Pengembangan zakat, pengembangan amal sosial bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tetapi ada harta lain yang diwajibkan juga selain zakat itu. Artinya zakat merupakan pengeluaran minimal sebagai kewajiban, tetapi didorong untuk menunaikan lebih dari itu. Apalagi kalau kita membaca Al-Baqarah ayat 177, bahwa Allah menyatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan seterusnya ayat yang mohon maaf ya, tadi Al-177 ya, bahwa albir tidak semata-mata zakat tetapi ada juga kewajiban yang lain selain zakat. Menguatkan ada riwayat hadis yang mengatakan inna fil mali lahaqqan siwa zakat. Sesungguhnya ada kewajiban lain di balik zakat atas harta yang kita miliki. Nah, pentingnya amal sosial ini, kalau tadi saya katakan di tengah-tengah krisis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong kaum muslimin untuk menerapkan takaful, ya, untuk menerapkan takaful, untuk saling menanggung satu sama lain. Waktu itu diambil alih oleh orang-orang Ansor, ya, menolong orang-orang Muhajirin karena memang dalam situasi sulit. Begitu juga di masa-masa Khulafaur Rasyidin, contohnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saat terjadi paceklik musim kering, ya, kekeringan, hewan-hewan ternak banyak yang mati, kemudian pertanian dan perkebunan juga demikian mengering, hingga para sahabat mendatangi Abu Bakar dengan nada setengah protes dan mengadukan kondisi sulit yang dialaminya. Saat itu Abu Bakar merespon kedatangan mereka dengan mengatakan, isbiru wansorifu, bersabarlah, pulanglah, semoga tak sampai sore Allah Subhanahu wa taala menurunkan solusinya.
Dan ternyata pada sore hari ada berita bahwa kafilah dagang yang dimiliki oleh Utsman bin Affan datang dan memasuki kota Madinah dengan membawa 1.000 ekor onta beserta muatan komoditas dagangnya. Ketika itu berdatangan para tengkulak dan pedagang dari kota Madinah. Bermaksud pulaan, bermaksud membeli dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka berkata kepada Utsman, siap memberi keuntungan 2 kali lipat. Tetapi Utsman minta, silahkan tambah lagi. Baik, kami tambah, kami beri keuntungan 3 kali lipat. Utsman melanjutkan, tambah lagi. Oke, kita tambah menjadi 4 kali lipat. Utsman berkata lagi, tambah lagi. Mereka kemudian angkat tangan dan mengatakan, pedagang di kota Madinah adalah kami-kami ini. Dan saya kira tidak ada orang atau pedagang yang mampu memberikan keuntungan dan sanggup memberikan keuntungan lebih dari itu. Tetapi Utsman bin Affan mengatakan, ada yang sanggup memberi lebih dari 4 bahkan 5 kali lipat. Siapakah dia? Kata Utsman, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sanggup memberi keuntungan 10 kali lipat. Apa maksudnya? Kata Utsman bin Affan, barang daganganku ini semuanya aku sedekahkan kepada orang-orang Madinah. Dalam situasi-situasi sulit, memang yang paling dikembangkan adalah keuangan sosial. Kalau sekarang keuangan sosial ada yang wajib berupa zakat maupun keuangan sosial yang lainnya. Ada sedekah yang sunnah, termasuk di dalamnya adalah wakaf untuk kebutuhan jangka panjang, maupun bentuk-bentuk yang lainnya yang menegaskan ciri keutamaan seorang muslim itu ditentukan dan dilihat oleh status kedermawanannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal sosial ini sangat penting ya, karena memiliki maqasid atau tujuan-tujuan berikut. Yang pertama adalah membebaskan dan membersihkan sifat fikir. Kita tahu bersama harta sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam konsep ekonomi Islam itu dikenal dengan istilah al-mal malullah. Harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pada diri kita hakikatnya adalah titipan. Allah menitipkannya kepada kita dan sang penitip meminta kepada pihak yang dititipi itu agar mengelola harta dan kekayaan sesuai dengan sang pemilik sejati. Ya, kita pun juga demikian apabila memiliki sesuatu, kemudian juga pada saat yang sama diberi amanah memegang harta orang lain, kemudian diminta untuk membelanjakan harta milik orang lain itu dan juga harta kita. Sepertinya kita lebih ringan membelanjakan harta orang lain daripada harta kita sendiri. Ada kecenderungan menahan, atau kalau dalam bahasa Al-Quran itu manu'ah, ya, kecenderungan menolak dan kecenderungan menahan. Hal yang demikian tentu tidak tepat sebab hakikatnya harta bukan milik manusia, bukan milik dirinya, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kalau pujian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Ansar yang dermawan tadi, bahwa orang yang terhindar dari fikir mereka adalah orang-orang yang sukses. Kemudian keuangan sosial juga untuk mereduksi kemiskinan. Kita tahu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam membagi rezeki kepada hamba-hambanya itu ada beberapa sistem yang ditetapkan oleh Allah melalui ayat-ayatnya maupun hadis Rasulnya. Ada yang disebut dengan prinsip balasan. Orang mendapatkan sesuatu berdasarkan kontribusi aktualnya. Dengan bekerja, dia memberikan skillnya, maka ia mendapatkan gajinya. Akhirnya ia memiliki sesuatu. Dia memiliki
komoditas tertentu. Komoditas itu dia pertukarkan dalam transaksi bisnis, transaksi jual beli. Dia pun mendapatkan laba dan keuntungan. Laba, gaji, dan sebagainya adalah pola distribusi berbasis balasan, berbasis kontribusi aktual. Tetapi dalam faktanya ternyata prinsip ini belum bisa mencukupi kebutuhan semua manusia karena ternyata ada orang yang berkecukupan dengan kerjanya dan ada orang yang masih kurang dalam memenuhi kebutuhan dirinya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya meskipun ia sudah bekerja. Dari sini kemudian Islam punya solusi yang lain untuk menyelesaikannya. Terhadap orang-orang yang tidak mencukupi ini, dia masuk dalam kategori orang-orang yang membutuhkan. Nah, orang yang membutuhkan ini akan mendapatkan alokasi bagian dan jatah hidupnya melalui zakat yang dibayarkan oleh para muzaki atau orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula ada jenis-jenis kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri meskipun seseorang gajinya besar. Demikian pula tak bisa dipenuhi oleh zakat karena memang terbatas. Sebab zakat untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek. Ada orang kaya, meskipun dia kaya, dia butuh sholat berjamaah. Sulit rasanya bila untuk memenuhi kebutuhan berjamaah itu setiap orang harus bangun masjid sendiri-sendiri. Ada juga orang kaya yang butuh menyekolahkan anaknya dan juga tak terbayar bila ingin menyekolahkan anaknya semua orang membangun sekolah secara mandiri. Begitu juga ketika mati meskipun kaya, orang membutuhkan kuburan. Nah, masjid, kuburan, kemudian sekolah, maupun fasilitas sosial lainnya, ada sistem Islam untuk menutupinya, yaitu melalui wakaf. Harapannya, dengan wakaf itu, baik orang kaya maupun orang miskin, bisa mendapatkan layanan-layanan secara gratis, ya, dengan biaya yang murah misalnya. Jadi, keuangan sosial itu harapannya cukup besar, bisa mengikis sifat pikir, kemudian juga mereduksi kemiskinan, dan juga mengeratkan hubungan sosial. Dan yang lebih penting adalah turut berkontribusi bagi kemajuan peradaban sains, peradaban keilmuan, peradaban spiritual, peradaban kesehatan, peradaban ekonomi, dan lain sebagainya yang itu bisa dibangun melalui amal sosial, terutama wakaf kalau di dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tak akan mendapatkan kebaikan puncak sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Dalil ini berkaitan dengan wakaf sesungguhnya, tetapi saya tidak melihat dari sisi pelakunya, tetapi yang ingin saya lihat itu adalah cara para sahabat di dalam merespon panggilan untuk menunaikan keuangan sosial. Ya. Kita tahu bersama rata-rata para sahabat Nabi itu relatif lebih muda dibanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang muda. Termasuk juga Abu Bakar itu lebih muda dari Rasul, kemudian Umar bin Khattab pun juga demikian, Utsman bin Affan pun juga demikian, Abdurrahman bin Affan pun juga demikian. Abdurrahman bin Auf juga demikian, Abu Talha juga seperti itu. Ternyata cara orang-orang muda ini di dalam merespon firman Allah sangat luar biasa. Mereka menyadari bahwa perintah itu untuk diamalkan. Saat ada berita, walaupun ini redaksinya bukan redaksi berita ya, maaf, bukan redaksi perintah, tapi redaksinya berita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak akan mendapatkan kebaikan puncak sampai menginfakkan yang kalian cintai. Segera setelah melihat dan mendengar ayat ini, Abu Talha menemui Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa kebun beliau yang paling beliau sukai di Bairuha disedekahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengatakan luar biasa, ini perniagaan yang berkah
harta yang mendapatkan keuntungan besar, dan lebih baik kalau itu diberikan kepada karib kerabatnya. Jadi inspirasi yang patut diambil oleh para pemuda adalah bagaimana cara merespon berita-berita Al-Quran bila itu berisi kebaikan direspon dengan cepat seperti yang dilakukan oleh Abu Talha. Kemudian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kalau kita fokuskan kepada persoalan zakat, kita sebagai pemuda perlu tahu apa makna zakat itu, karena amal yang berkualitas dan bernilai dalam pandangan Allah adalah amal yang didasarkan pada ilmu. Walaupun mukmin ketika beramal tapi tak tahu ilmunya, bila itu baik dan ditunaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mukmin harus memiliki orientasi kemanfaatan dan nilai tambah. Dan nilai tambah itu ada pada ilmunya. Kalau tadi kita harus menanamkan semangat bahwa apapun yang kita lakukan, kita siapkan pada saat ini, kita niatkan nanti agar bisa berzakat. Ya, dan itu ciri orang yang beriman. Zakat di dalam istilah Al-Quran itu digunakan beberapa kata ya. Ada kata sodako, ada kata infak, ada kata hak, dan juga ada kata zakat. Kalau kita membaca beberapa ayat dalam surat At-Taubah, ya, misalnya ayat 60, innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya itu, yang dimaksud dengan kata sodaqah itu adalah zakat. Begitu juga khudh min amwalihim sodaqah, ambillah dari mereka sedekah. Yang dimaksud di sini adalah zakat. Begitu juga ayat 34 dari At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha. Wala yunfikunaha, di situ disebutkan kata infak yang menjadi penanda orang-orang yang menimbun harta dan kekayaan, emas dan peraknya. Oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikatakan, orang yang menabung, menyimpan hartanya, kemudian harta itu mencapai nisab, tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka mereka adalah orang-orang yang menimbun. Dan ancamannya cukup berat. Harta yang dia timbun dijadikan sebagai alat untuk menyetrika punggung dan lambungnya serta dahinya. Dan dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini adalah timbunan yang kamu siapkan untuk diri. Nah, itu menggunakan kata infak. Begitu juga Al-Quran menggunakan kata hak, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Maknanya adalah zakat. Kata Ibnu Umar, zakat itu kewajiban minimal agar harta yang disimpan tidak masuk dalam kategori timbunan. Nah, tadi saya sampaikan surat Al-Mu'minun ayat 4, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi ini ada beberapa kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebutkan zakat itu. Sodako, infak, ya. Zakat sendiri secara bahasa artinya at-taharatu, kemudian an-nama'u, az-ziyadatu, al-barakatu, kemudian at-taharah atau an-nadhafah. Artinya suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan bersih. Karena memang zakat itu sebagai instrumen yang disyariatkan di dalam Islam untuk mensucikan harta, jiwa, dan perilaku, menumbuh suburkan harta, jiwa, dan perilaku, mengembangkan harta, jiwa, dan perilaku, serta menjadikan harta semakin berkah, kehidupan semakin berkah, dan perilaku seorang muslim semakin berkah. Berkah yang dimaksud adalah banyaknya kebaikan-kebaikan dan manfaat yang dirasa di balik potensi yang dimiliki. Secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu pula. Jadi tidak semua harta itu diwajibkan atau menjadi objek zakat, tetapi harta jenis tertentu.
Begitu juga diberikan pada kelompok tertentu, spesifik, dengan kriteria-kriteria tertentu pula. Kalau di dalam At-Taubah 60 ada fakir, ada miskin. Fakir itu siapa, miskin itu siapa. Amil itu siapa, mu'allaf itu siapa, ibnu sabil itu siapa, fisabilillah itu siapa. Nah, ini adalah kriteria-kriteria tertentu di balik syariat zakat. Sehingga definisi zakat seperti yang saya sebutkan tadi adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dengan persyaratan tertentu untuk diberikan pada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu. Di dalam istilah bahasa Indonesia sering ada pertanyaan, apa bedanya antara zakat dan sedekah? Kalau kita melihat skema di awal yang tadi saya sebutkan, skema ini ya, bahwa harta itu diciptakan oleh Allah untuk diinfakkan. Infak itu artinya belanja. Nah, belanja yang menjadi fungsi harta itu ada beberapa kategori. Ada al-infak al-istihlaki, ada belanja konsumtif untuk menutupi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi ini ada kebutuhan spiritual, membelanjakan harta untuk ibadah, untuk umroh, untuk haji, dan sebagainya. Ada belanja material dan juga ada belanja sosial. Nah, belanja sosial ini masuk dalam kategori donasi. Al-infak at-tabarru'i. Kalau diarahkan untuk investasi adalah al-infak al-istismari, ya, belanja investasi. Sehingga kalau kita lihat skema seperti ini bahwa kata infak itu lebih luas daripada donasi. Makna infak lebih luas dari zakat dan lebih luas dari sedekah karena sedekah bagian dari infak, zakat juga bagian dari sedekah dan bagian dari zakat. Walaupun kadang sedekah juga digunakan untuk makna yang lebih luas, tidak terbatas harta karena Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Bahwa senyum di hadapan saudara itu termasuk sedekah. Nah, perbedaan yang dimaksud adalah zakat yang wajib dengan sedekah yang sunnah, atau perbedaan antara sedekah wajib yaitu zakat dan sedekah yang sunnah. Apa perbedaannya bisa dilihat dalam tabel berikut. Ya, bahwa kalau zakat itu ada ketentuan nisab, ya, batas minimal sesuatu harta dikatakan banyak sehingga berkewajiban zakat. Tetapi kalau sedekah yang sunnah tidak harus memiliki sejumlah harta tertentu yang mencapai nisab. Bahkan dimotivasi untuk bersedekah itu fisarroi wadharra, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Jadi meskipun tak memiliki harta dan kekayaan atau kekayaannya terbatas, tak menutup kemungkinan untuk sedekah sunnah. Nah, itu tergolong yunfikuna fid dharra'i kalau di dalam Ali Imran ayat 134. Kalau zakat ada persentase tertentu ya, tetapi kalau sedekah tidak ada ketentuan persentase. Bahkan di dalam istilah hadis Nabi itu, ada orang yang berinfak 1 dirham bisa mengalahkan yang 1000 dirham. Karena yang 1 dirham hanya memiliki 2 dirham. Maknanya separuh hartanya dia infakkan. Kalau yang 1000 dirham, boleh jadi yang dimiliki banyak sehingga sejumlah 1000 dirham itu tak mencapai 50%-nya. Ya. Kemudian kalau sedekah yang wajib, ada sasarannya yang fix yang disebut dengan mustahik. Sedangkan kalau sedekah yang sunnah bersifat bebas dan luas, ya, tidak harus kepada fakir miskin, bisa juga sedekah kepada orang yang kaya. Yang dimaksud adalah sedekah sunnah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya lewati saja. Ya, kita masuk kepada beberapa ayat tentang zakat.
Mas Suhaimi, saya sampai jam berapa presentasinya ini? Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, Ustaz. Oke ya. Ayat-ayat zakat, Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Apa saja yang kalian infakkan, min khairin. Khair itu dalam bahasa Arab kan artinya baik, tetapi makna yang terkandung oleh ayat ini bukan berarti makna baik, tetapi maknanya adalah harta. Jadi harta itu disebut dengan kata khair, artinya kebaikan. Apa yang kalian infakkan berupa harta, fali anfusikum, maka manfaatnya akan kembali kepada uh, apa namanya, kepada kalian sendiri, ya, kepada kalian sendiri, meskipun diberikan kepada orang lain. Ini Allah membandingkan antara ekonomi riba dengan ekonomi zakat secara khusus dan ekonomi sedekah secara umum. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin atim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa sedekah, zakat termasuk di dalamnya, itu menumbuh suburkan. Sedangkan riba itu yang dihapus dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena riba itu ada kecenderungan tarkizul amwal, menjadikan konsentrasi harta pada sekelompok orang. Dalam hal ini para pelaku ribawi, terutama para rentenirnya. Sedangkan zakat itu tafkitul mal, menyebarkan harta yang awalnya dimiliki oleh orang kaya, ketika dibayarkan kepada pihak-pihak yang berhak, maka harta itu menyebar, ya, tafkid, harta itu menyebar, dirasakan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Ya. Kemudian di sini surat At-Taubah 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim shadaqah. Tadi sudah saya katakan, shadaqah di sini maknanya adalah zakat. Perannya apa? Tutahhiruhum, membersihkan, mensucikan. Tadi membersihkan harta, mensucikan jiwa, kemudian membersihkan dan mensucikan perilaku, bahkan juga mendapatkan doa, dan doa itu sumber ketenangan. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah, kita dapati ayat 261 sampai ayat 274. Ini tema yang sangat panjang dibahas, itu berkaitan dengan infak. Kalau ayat yang paling panjang di Al-Baqarah tentang hutang piutang, tetapi tema yang panjang hampir 3 halaman dibahas secara berurutan itu tentang infak. Dan manfaatnya kaitannya dengan sakanul lahum, ketenangan bagi mereka. Itu Allah menyebutkan hikmah yang diulang 2 kali yang disebutkan pada ayat, bahwa orang yang berinfak itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Ada ketenangan, ada kebahagiaan. Tidak takut, tidak sedih, tetapi justru bahagia. Bahwa orang yang berzakat itu sangat bahagia. Orang yang berinfak itu sangat bahagia. Ada eksperimen yang pernah dilakukan di Amerika, bahwa sekelompok orang ada sekelompok orang, ya, dibagi 2, jumlahnya cukup banyak. Ada kelompok yang mendapatkan tugas memberi dan ada kelompok yang mendapatkan tugas menerima. Nah, kemudian otak mereka itu diteliti bahwa ternyata di dalam otak manusia itu ada tempat yang disebut dengan markazu al-mukafa'ah, reward center. Ya, markazul mukafa'ah, reward center. Reward center ini menghasilkan
hormon kebahagiaan, bahwa orang yang memberi itu lebih bahagia dibanding dengan orang yang menerima. Meskipun terlihat di dalam proses pemberian itu, nampak orang yang menerima lebih bahagia, lebih bergembira daripada yang memberi. Tetapi ternyata tidak demikian, yang memberi itu lebih berbahagia. Hidupnya lebih tenang ya, karena terutama oleh doa orang-orang yang menerima. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah. Infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu. Dari kata hasil usaha ini menurut Imam At-Tabari yang dimaksud adalah perbuatan dan tindakan, baik melalui profesi dagang maupun profesi bidang industri. Atau melalui kata-kata al-kasbu itu kaitannya dengan penghasilan, kaitannya dengan kerja. Nah, ayat ini juga dijadikan sebagai acuan untuk adanya zakat profesi itu. Sehingga profesi yang terkait dengan zakat tidak hanya profesi pedagang, profesi petani, profesi peternak saja. Kemudian ini ada atau 60 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab dan sebagainya. Nah, ini hadis tentang zakat ya, hadis yang menyebutkan rukun Islam, salah satunya tentang zakat. Kemudian ini hadis yang satu tema tentang rukun Islam yang dalam juga ada zakat. Kalau ini hadis tentang zakat fitrah yang berperan untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan kotor yang tak berguna, serta menjadi makanan bagi orang-orang fakir miskin. Ini jenis-jenisnya. Saya persingkat saja. Sekarang saya akan menjelaskan jenis zakat harta. Zakat tadi secara umum ada dua kategori, ada zakat mal dan ada zakat fitrah ya. Kalau zakat mal begini, ada dua pendekatan terkait dengan objek zakat fitrah atau zakat mal ya, zakat harta itu. Yang pertama, pendekatan tafsili. Yang dimaksud dengan pendekatan tafsili itu adalah bahwa yang menjadi objek zakat adalah jenis harta tertentu yang secara spesifik disebutkan oleh dalil. Maka kita temui yang spesifik disebutkan oleh dalil itu adalah emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan, harta temuan. Maka konsekuensinya yang tidak disebutkan oleh dalil tak ada zakatnya. Kalau emas dan perak disebutkan oleh dalil maka ada zakatnya. Sedangkan mutiara, berlian tidak ada dalil yang menyebutkannya, maka tidak ada zakatnya. Begitu juga dengan akik meskipun memiliki nilai tinggi. Sedangkan profesi yang disebutkan oleh dalil adalah pertanian, peternakan, perdagangan. Sedangkan penyuluh pertanian, konsultan bisnis, dokter hewan, tidak ada zakatnya karena tidak disebutkan oleh dalil. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan ijmali atau pendekatan global. Kalau pendekatan ijmali menyatakan yang menjadi objek zakat adalah semua yang disebut dengan harta. Meskipun tidak secara langsung disebutkan oleh dalil. Sebab apa? Sebab mayoritas dalil yang berkaitan dengan zakat maupun infak itu menyebutkan kata harta. Dengan demikian, kriterianya adalah apapun yang disebut dengan harta, maka ada zakatnya. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan ijmali. Maka untuk perhiasan tidak semata-mata emas dan perak, tetapi mutiara juga ada zakatnya, kemudian berlian juga ada zakatnya, batu akik juga ada zakatnya bila memenuhi syarat-syarat yang ada. Begitu juga profesi bukan hanya petani, peternak, pedagang, tapi profesi yang lain pun juga bila memiliki harta mencapai nisab atau penghasilannya mencapai nisab,
maka juga ada zakatnya. Tadi surat Al-Baqarah 267, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Oke, sekilas ya, saya sebutkan karena data saya sudah habis ya, bahwa syarat-syarat zakat itu adalah zakat mal, harta tersebut baik dan halal, kemudian bersifat produktif baik secara real ataupun tidak real, barang-barang yang dipakai dan digunakan secara pribadi untuk keperluan dan kebutuhannya tidak ada zakatnya. Rumah yang dihuni tidak ada zakatnya, kemudian mobil yang dipakai digunakan tidak ada zakatnya, alat-alat produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang juga tidak ada zakatnya. Kemudian dalam kepemilikan penuh, makna kepemilikan penuh itu adalah bisa digunakan sewaktu-waktu oleh pemiliknya, artinya di tangan dan dalam jangkauan pemiliknya. Beda dengan piutang yang di tangan orang lain. Ada kriteria yang tidak bisa digunakan sewaktu-waktu, masih dihutang, sehingga disebut dengan kepemilikan tidak penuh atau tidak sempurna. Mencapai nisab, mencapai haul, surplus dari kebutuhan pokok dan terbebas dari hutang yang jatuh tempo. Kalau yang poin F dan G ini syarat bagi orang yang mengikuti pendapat bahwa zakat itu dibayarkan dari kekayaan neto setelah dikurangi kebutuhan pokok. Tapi ada juga, dan tak salah, bagi yang menerapkan zakat mal itu dengan mazhab bruto. Harta tidak dikurangi untuk kebutuhan pokok, tetapi berapapun ketika mencapai nisab dikeluarkan zakatnya. Baik, ini sekilas yang saya sampaikan. Semoga kita semua memiliki cita-cita yang tinggi menjadi muzaki dan berorientasi agar bisa membayar zakat di balik usaha-usaha yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Waktu saya kembalikan ke Mas Suhaimi. Monggo, Mas. Ya, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Itu tadi materi terkait tentang zakat yang ternyata zakat ini fungsinya sangat luar biasa banyak kan. Kalau tadi disampaikan bahwasanya ternyata zakat bisa membebaskan kita dan membersihkan sifat kikir kan. Kemudian juga tadi disebutkan bahwasanya zakat ini bisa mereduksi kemiskinan dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis di room chat atau boleh langsung raise hand. Sementara ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa Anda bacakan, Ustaz. Pertanyaan pertama dari siapa ini? Mas Luhan Firda. Beliau bertanya, Ustaz, mohon bertanya, apakah orang yang hilang pendapatannya di saat pandemi seperti ini bisa termasuk golongan yang berhak menerima zakat? Kemudian dilanjutkan, jika kondisi seperti ini, maksudnya pandemi seperti ini, baiknya zakatnya di awal tahun atau tetap di akhir tahun, Ustaz? Ya. Ustaz mungkin bisa langsung dijawab. Baik, yang pertama, orang yang kehilangan pendapatan di saat pandemi termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Iya, kalau kita melihat kriteria orang-orang fakir dan orang-orang miskin, orang-orang fakir itu tidak memiliki pendapatan tetap. Dengan demikian, tidak cukup untuk kebutuhan pribadi serta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kalau miskin relatif lebih baik, punya pekerjaan tetapi juga tidak mencukupi untuk kebutuhannya, apalagi yang kehilangan pendapatan. Jadi tergolong fakir dan miskin orang ini, berhak mendapatkan zakat. Yang kedua, sebaiknya zakatnya diawalkan atau diakhirkan, Ustaz. Nah, saya tegaskan terlebih dahulu tentang diawalkan dan diakhirkan ini dari apa. Begini, kalau zakat fitrah itu memang terkait dengan orang yang berpuasa. Afdalnya dibayarkan pada malam hari raya Idul Fitri atau sebelum sholat Id. Nah, kalau zakat fitrah, sebagian ulama membolehkan ditakjil, disegerakan. Tidak harus menunggu malam Idul Fitri. Jadi beberapa hari atau misalnya sepekan atau 2 pekan sebelum itu masih memungkinkan. Ya. Karena melihat apa? Melihat
sulitnya distribusi ketika menjelang malam Idul Fitri itu kadang menumpuk, jadi kesulitan untuk membaginya. Nah, yang kasihan itu panitianya. Nah, itu kalau zakat fitrah. Kalau zakat mal itu sebetulnya tidak terkait dengan bulan Ramadan. Ya, zakat mal itu tergantung pemilik harta itu dari kapan dia menghitung haulnya, menghitung awal haulnya, sehingga nanti ketika di akhir haul yang bersangkutan menunaikan kewajibannya. Misalnya kalau saya menghitung harta saya itu dari bulan Muharram, maka saya membayarkannya di bulan Dzulhijjah. Kalau saya menghitung haul saya itu di bulan Syawal, maka saya membayar zakat di bulan Ramadan dan seterusnya, ya. Kalau saya menghitungnya itu dari bulan Ramadan, berarti di bulan Sya'ban saya mengeluarkan zakat. Itu putaran haulnya. Tetapi memang kebanyakan kaum muslimin lebih memilih bulan Ramadan sebagai bulan membayar zakat mal juga. Ya, berharap keberkahan di bulan yang mulia ini. Jadi sebetulnya zakat mal itu bisa sepanjang tahun. Ya, karena kebutuhan fakir miskin itu tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain juga ada kebutuhan yang harus dicukupi. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, maksudnya begini mungkin, kalau misalnya zakat dia itu menghitungnya di bulan Syawal, berarti dia membayar zakat itu di bulan Ramadan. Apakah bisa disegerakan di bulan-bulan yang lain misalnya? Atau boleh jadi zakat dia itu seharusnya dibayarkan di bulan Dzulhijjah. Apa boleh di bulan Ramadan ini dibayarkan? Mengingat dalam pengertian disegerakan. Boleh, bahkan sekarang ini para ulama baik level internasional termasuk juga Pak Wakil Presiden itu juga Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau juga pernah menyerukan ya di awal-awal COVID-19 di masuk Indonesia itu, beliau menghimbau untuk menyegerakan membayar zakat. Jadi tidak menunggu bulan Ramadan waktu itu, tetapi bisa disegerakan mengingat banyak yang membutuhkan. Seperti ini yang disebut dengan ta'jiluz zakat, menyegerakan bayar zakat. Dulu pernah Nabi Muhammad SAW mengutus seorang sahabat untuk mengambil zakat dari paman beliau Al-Abbas. Tapi Al-Abbas menolak. Ketika dilaporkan kepada Nabi, Nabi menyampaikan, nggak apa-apa, karena Al-Abbas itu tahun lalu sudah membayar zakat untuk tahun itu dan tahun sekarang. Jadi sebelum waktunya Al-Abbas sudah membayarkan zakat. Nah, jadi jawabannya boleh. Ini termasuk dalam kategori ta'jilu az-zakat, menyegerakan membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz. Itu ya jawabannya teman-teman. Berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Tina Novita Sucitra. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, untuk zakat fitrah ketika kita sudah balik, apakah harus kita salurkan sendiri atau boleh langsung dirapel oleh orang tua? Syukur Ustaz. Ya. Kaedahnya begini, kaedahnya itu orang punya tanggung jawab atas dirinya dengan harta dan kekayaan yang dimilikinya. Jadi kalau sudah balik, ya kalau sudah balik kemudian punya harta, maka ia memenuhi kebutuhannya dengan hartanya itu, tak lagi oleh orang tuanya. Begitu juga orang tua yang masih punya penghasilan dan punya uang, maka untuk memenuhi kebutuhannya berasal dari uangnya itu. Nah, ketika seseorang belum mampu menghasilkan uang, maka menjadi tanggung jawab orang tuanya. Ya, begitu juga orang tua yang sudah tidak mampu, tidak produktif, menjadi tanggung jawab anak-anaknya yang mampu. Nah, itu kaidah dasarnya. Termasuk juga terkait dengan zakat. Jadi, ketika sudah balik, tapi yang bersangkutan belum memiliki harta, ya, belum memiliki harta, maka kewajiban itu melekat kepada orang tuanya, ya, untuk membayarkan zakat fitrah anaknya. Dengan catatan ada kemampuan untuk
makanan pada malam hari raya. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Mungkin ada yang ingin langsung bertanya gitu tanpa mikrofon, boleh raise hand ya, nanti di unmute. Ada? Baik, tidak ada. Mungkin yang terakhir Ustaz dari Anda sendiri ya. Ya. Ketika tadi disampaikan bahwasanya zakat ini untuk zakat mal itu ya bisa membersihkan harta seperti itu. Apakah kemudian orang-orang yang mendapatkan harta dengan riba seperti tadi, apakah secara otomatis bisa menghalalkan penghasilannya gara-gara dia selalu menunaikan zakat seperti itu? Ya. Baik. Syarat harta yang dikenakan zakat, harta itu adalah harta yang halal dan yang thayyib. Dan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima yang kecuali yang baik. Nah, yang diterima adalah yang baik. Seperti penghasilan riba itu tidak boleh dinikmati oleh yang menerima. Kalau di dalam bahasa fatwa Dewan Syariah Nasional itu diistilahkan dengan dana yang tak boleh diakui sebagai pendapatan, ya. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Yang mendapatkannya tidak boleh memanfaatkan. Terus untuk apa? Harus dibersihkan. Cara membersihkan bagaimana? Cara membersihkannya adalah digunakan untuk fasilitas sosial, bantuan-bantuan bencana alam, bantuan-bantuan kepada orang-orang fakir miskin, atau juga fasilitas-fasilitas pendidikan. Statusnya bukan sebagai zakat, bukan sebagai sedekah, tetapi untuk membersihkan harta dan pendapatan. Begitu, Pak. Ustaz, alhamdulillah. Mungkin sebenarnya sudah cukup Ustaz, karena tidak ada yang bertanya lagi dan waktunya juga sudah habis. Jazakumullah khairan katsiran, dan ucapkan kepada Ustaz Jal atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama amalkan bersama, terutama buat kita semuanya dari sini ya, teman-teman, khususnya generasi-generasi muda. Semoga kita tetap bisa mempertahankan predikat Indonesia dermawan. Masya Allah. Baik, ini juga selaku moderator mohon pamit undur diri. Ini kembalikan ke Mas Baris selaku MC. Assalamualaikum apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jazakumullah kepada Ustaz Jalal dan Akswaimi yang sudah membawakan materi tentang zakat ya. Tentang zakat. Semoga ini bisa jadi refleksi bagi kita juga sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang yang mungkin masih pada umur atau masa-masa transisi antara berkecukupan, berpenghasilan gitu. Antara berkecukupan dan berpenghasilan. Dan semoga ini menambah khazanah kita bahwa sebetulnya dalam Islam ini sistem zakat, gitu, infak sedekah ini sudah begitu paripurna diatur oleh Allah. Bahkan di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah di bagian akhir gitu. Itu sudah banyak banget Allah singgung terkait infak dan sedekah gitu ya. Semoga kita bisa mengamalkannya ke depannya. Insya Allah untuk sore hari ini pertemuan kita atau agenda kajian kita cukupkan gitu ya. Teman-teman jangan lupa bahwa kedepannya atau pekan depan masih ada agenda lagi, itu masih ada batch 2 untuk agenda Ramadan Boys ini. Bisa dilihat, insya Allah ada Ustadz Salim, ada Dr. Arif Alamsyah, ada Bu Sri Susanti, dan juga ada Kak Bagus yang akan menyampaikan materi-materi yang lain gitu ya. Dan semoga teman-teman yang sudah bergabung di grup bisa terus stay gitu untuk tetap dapat informasinya. Insya Allah sistematika penyampaian roomnya atau penyampaian informasinya juga lewat grup full gitu. Jadi dan nggak perlu daftar lagi gitu. Itu dan mengingatkan bahwa teman-teman bisa berkontribusi ya terkait zakat infak sedekah ini juga bisa salah satunya melewati Yasa gitu ya Samalang melalui informasi-informasi yang sudah disampaikan di grup maupun di
di jarkoman-jarkoman gitu ya, yang teman-teman mungkin daftar dapat jarkoman atau dapat informasi terkait agenda-agenda Ramadan khususnya di Yasa, mungkin teman-teman bisa mengaplikasikan itu. Sekian mungkin untuk kajian pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa diberi kesempatan untuk hadir gitu ya di kajian-kajian mendatang. Tentunya jangan lupa untuk bisa follow Instagramnya berfaedah.club gitu ya. Follow-nya gratis, insya Allah. Informasinya juga gratis, kajiannya gratis gitu. Kurang apa lagi, tinggal kita bisa memanfaatkan atau tidak fasilitas yang ada. Anda sebagai MC undur diri, kurang lebih mohon maaf kalau misalkan ada salah. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليس في الكون محل عليه إذا آمنا تتجلى قدرة الله على فتية من أصحاب الكهف ليس في الكون محل عليه إذا آمنا وتقينا